لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak perisai rumah tangga, ibu-ibu, kata Rasulullah, sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Marilah kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga ibadah saum kita, sholat kita, infak kita, seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan dapat dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur yang tiada terbatas kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas izinnya sehingga malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid kita ini akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan buat junjungan baginda besar kaum alam beserta keluarga para sahabatnya, karena berkat perjuangan mereka sehingga sampai hari ini, detik ini kita tetap istiqomah, kita tetap menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar, yang insya Allah membimbing dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan yang muncul dalam diri saya. Kenapa malam hari ini Bapak datang ke masjid kita ini? Padahal malam-malam seperti ini adalah malam buat istirahat. Bapak datang ke sini, pikiran, tenaga dikuasir. Bahkan datang ke sini bukan jalan kaki, pakai mobil atau motor, itu pun perlu kita mengeluarkan uang untuk membelinya. Pertanyaannya adalah, kenapa Bapak Ibu sampai ikhlas datang ke masjid kita malam ini? Ya, siapa bisa jawab? Jawabannya adalah, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah, maka Allah membukakan wadah hatinya, qalbunya untuk memahami Islam. Jadi Bapak Ibu datang malam hari ini di masjid kita ini karena mendapat hidayah. Ya, ini terdapat dalam Al-Quran surah An-An'am ayat 125. Karena Bapak Ibu mendapatkan hidayah, sehingga melangkahkan kakinya ke masjid ini begitu mudah, begitu bahagia, begitu senang. Beda dengan orang yang tidak mendapat hidayah. Ketika kita beritahu bahwa malam ini kita akan sahur bersama, sholat berjamaah, tidak ada saudara kita nggak mau datang. Bahkan pada ke rumahnya dekat, dia coba buka horden, lihat, lagi ngapain semua itu? Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah. Tapi malam hari ini Bapak bahagia karena mendapat hidayah dari Allah, dari iman. Mahal Bapak Ibu. Terus satu lagi, suka nggak hampir setiap hari menghitung kita puasa sudah sampai berapa hari ya? Kenapa Bapak Ibu suka menghitung-hitung kapan kita akan lebaran? Ya, suka nggak? Ya, suka nggak menghitung hari-hari Ramadan yang setiap hari kita lewati? Jawabannya adalah karena Bapak Ibu ingin
bahwa hari-hari yang begitu indah saya tidak akan melewati pergi tanpa makna. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau orang yang tidak mendapat hidayah, ketika dia melihat saudara-saudaranya pergi ke masjid atau ke mushola, dia pasti berkomentar, buat apa kamu pergi ke masjid? Duduk hanya membuang-buang waktu, sementara waktu berjalan terus menerus. Ketika dia melihat saudara-saudaranya memberikan infak atau sedekah, dia pun berkomentar lagi, kamu pergi pagi, pulang malam, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Buat apa kamu harus peduli pada orang lain? Bapak Ibu, tipe manusia seperti ini, apabila mau datang menjemputnya, apa kata dia? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, apabila mau datang kepada orang kafir, maka dia berkata, qala rabbi irji'un, Tuhan kembalikanlah aku ke dunia, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'mal shalihan, agar aku mengerjakan amal soleh, fima taraktu, yang selama ini aku tinggalkan. Lalu apa kata Allah? Kalla, sekali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, ucapanmu hanya sia-sia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Jadi ini namanya suatu penyesalan yang abadi yang ada dengannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pernah nggak lihat laut? Pernah nggak Bapak Ibu ke pantai? Ya, coba sekali-kali Bapak pergi ke pantai, kemudian pakai jari telunjuknya ini celupkan ke air laut. Setelah itu angkat. Nah, pada saat Bapak melihat jari telunjuknya ini, ada nggak air yang nempel? Ya. Jadi begitu kita celupkan tangan ujung jari kita ke air laut, kita angkat, maka pada saat itu air laut akan nempel ujung jari kita. Itulah dunia. Sementara hamparan laut yang begitu luas, itu adalah akhirat. Maka jangan sampai kita tertipu daya dengan keindahan dunia, kita lupa dengan akhirat. Maka dunia itu apa? Permainan dan segala gurau. Coba lihat, seorang anak berkata, Mama, misalnya kita perempuan, Mama, aku mau boneka. Lalu pada saat itu dibeliin sama mamanya, tuh boneka yang kamu minta, mau udah beli tuh. 1 jam, 2 jam, 3 jam ditanya oleh mamanya, nah boneka tadi di mana? Nggak tahu. Itulah dunia.
Bahkan seorang anak laki-laki dia merengek minta ke ibunya, ibu, mama, tolong belikan aku mobil-mobilan. Dipenuhi permintaan anaknya, mamanya membeli mobil, kemudian kasih pada anaknya. Ya, dalam jangka waktu 2 jam atau 5 jam ditanya lagi sama mamanya, nah, mana mobilnya yang mama beli? Enggak tahu. Itulah dunia bapak-bapak ibu. Jadi dunia ada dalam genggaman kita itu adalah fana. Ya, coba lihat rambut kita yang tadinya hitam ikan berderai akan berubah menjadi putih. Kulit kita yang tadinya kencang dan bersih berubah menjadi keriput. Pandangan mata kita pun, pendengaran kita pun satu saat tidak tajam seperti kita umur anak-anak remaja. Itulah dunia. Dan ketika berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf atau sadar. Membuat kita insaf atau sadar. Sekali lagi bahwa diri kita yang tadinya punya apa saja, satu demi satu akan pergi meninggalkan kita. Nah, ini menggambarkan kehidupan dunia seperti itu. Maka manakala jasad sudah berpisah dengan roh, itulah yang akan ditangisi orang. Anak menangis, istri bersedih, teman-teman pun merasakan kehilangan. Kita kemudian dimandikan, kita kemudian dikafankan, kita kemudian disolatkan, kita kemudian diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir, yaitu alam kubur itu sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kematian adalah rahasia Allah. Andai kata malaikat Israel datang ke rumah saya dan berkata, saudara makhluk, umur kamu nanti sampai 200 tahun baru kamu meninggal, maka secara logika saya akan berpikir, umur saya masih panjang, ini santai-santai dulu. Ini tidak diberitahu sebelumnya. Maka justru itu kita harus bersiap-siap. Rumah mewah akan kita tinggalkan, anak-anak yang begitu kita sayangi akan kita tinggalkan. Hanya amal soleh yang akan menghantar kepergian kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, disinilah penting keseimbangan dunia dan akhirat harus kita perjuangkan. Bahkan saya tertarik puluhan tahun yang telah lalu, ini terjadi di Amerika. Ada sebuah perguruan tinggi ternama di Amerika, namanya Universitas Michigan. Suatu ketika universitas ini mengumpulkan para rektor di Amerika. Kemudian salah seorang doktor yang naik ke podium, kemudian dia berpidato. Apa pidatonya? Saudara-saudaraku, kita memiliki perguruan tinggi paling banyak di dunia. Bahkan perguruan tinggi kita telah melahirkan sarjana-sarjana yang berbagai macam disiplin ilmu. Namun sarjana-sarjana yang lahir dari perguruan tinggi kita itu adalah sarjana-sarjana yang berpenyakit. Betul, ilmu yang mereka miliki bisa mengguncangkan dunia, tapi hati mereka mudah terombang-ambing, mudah goyah. Mereka memiliki ilmu yang tinggi, tetapi bingung dalam menikmati hidup. Pertanyaannya adalah, karena sampai dia bilang gini, justru itu sekarang kita harus membutuhkan sesuatu yang selama ini kita tinggalkan, yaitu sesuatu yang berbentuk atau sesuatu yang selama ini kita tinggalkan, yaitu agama, yaitu spiritual yang selalu kita sampaikan. Semua hadir pada saat itu pada kaki. Oh, memang betul ya,
perguruan tinggi kita telah melahirkan manusia tidak utuh, manusia yang berpenyakit. Pertanyaannya, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena mereka lebih mempertajamkan akal sementara mengabaikan bisikan hati nurani. Bapak Ibu, manusia hidup di atas dunia ini ada dua kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang pertama kebutuhan jasmania dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Dua-duanya harus seimbang. Kalau salah satunya kita hidupkan dalam diri kita, sementara yang satu lagi kita tiadakan, maka kita menjadi makhluk manusia yang bermata satu. Akhirnya apa? Kalau dia menjadi seorang pejabat, ketika dia melihat kerumunan rakyat kecil sebagai sebuah angka yang sangat menakjubkan untuk dikalikan dengan satuan biaya dan mendapatkan proyek miliaran rupiah, sementara dia mengabaikan kehidupan siswa Bapa yang berada di depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau dia sebagai seorang sarjana, ketika dia melihat berbagai macam keteraturan di atas dunia ini, tapi dia lupa dengan Sang Pencipta. Ya, ini kalau dia hanya menghidupkan satu potensi dalam dirinya. Kalau dia sebagai seorang ahli hukum, dia selalu mencari pasal mana yang cocok untuk memenangkan sebuah perkara sehingga beliau kadang-kadang menjadi saksi perang. Bapak Ibu, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keadilan adalah ciri-ciri rohania. Apabila potensi rohania ini kita hilangkan dalam diri kita, maka rumah dan mewah bagaimanapun tidak mendatangkan ketenangan. Uang kita yang bertumpuk banyak bagaimanapun tidak mendatangkan kebahagiaan. Berbagai macam pajangan yang indah dalam etalase tidak membuat hati kita bahagia. Kenapa? Karena potensi rohaninya dimatikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu dalam bulan suci Ramadan seperti ini adalah kesempatan kita yang paling baik untuk mengasah potensi rohani kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mau peduli terhadap sesama. Ya. Maka Bapak Ibu, harta dalam pandangan Islam adalah suci dan harus berfungsi sosial, digunakan untuk berteman dengan anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, maka terakhir pesan saya, jadi kehidupan kita dunia ini adalah sementara. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, akhirnya kita lupa dengan kehidupan akhir. Padahal kehidupan akhirat itu yang paling kekal. Maka dalam bulan suci Ramadan ini, ayo saudara-saudara kita yang belum datang ke masjid, ajak mereka. Bahkan Rasulullah SAW ketika 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ibadah Rasulullah itu melebihi ibadah-ibadah Rasul sebelumnya. Sampai Rasulullah itu membangunkan keluarganya. Kita juga harus seperti itu. Sebab apa? Kebahagiaan yang paling indah itu adalah ketika kita masuk surga bersama. Seperti kita lihat dalam surah Al-A'raf, Allah menjelaskan, Jannatu 'adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jannatu 'adnin,
yadkhuluna, mereka masuk ke dalamnya beserta orang-orang soleh. Mereka masuk ke dalamnya beserta nenek moyang mereka, min abaihim wa azwajihim, bersama pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucu-cucunya. Nanti ketika itu malaikat akan datang dari berbagai macam pintu. Dan apa kata malaikat? Salam sejahtera, selamat ya, selamat kalian masuk surga karena waktu di dunia kalian bersabar. Jadi kalau masuk surga pada iman itu sekeluarga besar. Maka Ramadan ini adalah hari-hari yang terindah buat kita. Ada keluarga datang ke masjid sholat berjamaah. Maka Bapak-bapak, ini suatu hari Rasulullah SAW sedang berpidato di hadapan para sahabat. Tiba-tiba Rasul itu berhenti. Rasul berhenti. Lalu apa kata Rasul? Tahu nggak kenapa saya berhenti? Kata Rasulullah, tadi ada sebuah batu yang jatuh dari permukaan api neraka sampai ke dasar neraka. Lama berjalannya adalah 7.000 tahun. Bagaimana luasnya? 7.000 tahun baru nyampe ke dasar neraka. Rasul sampai berhenti pada saat pidato. Maka sebelum kita masuk surga kita dihisab. Pada saat kita dihisab, kita lewat di atas sirot. Sirot itu tahu nggak? Seperti rambut, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu sirot itu. Dan orang lewat di atas sirot tergantung amalnya. Ketika kita lewat di atas sirot, suasana pada saat itu gelap gulita. Tapi bagi orang yang suka rajin pergi ke masjid, suka sholat isya berjamaah, suka sholat isya berjamaah, suka sholat subuh berjamaah, itu akan menjadi lampu penerang buat kita. Ya. Jadi orang yang lewat sirot itu tergantung amalnya. Mudah-mudahan kita semua di masjid ini menjadi hamba Allah yang akan selamat ketika melewati sirot. Mudah-mudahan penyerahan yang telah kami datangkan malam hari ini, apabila benar maka kebenaran itu datang dari Allah, dan apabila salah